Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Evrilia. Di sini saya akan membahas tentang kepailitan PT ABC Jaya Mandiri pada mata kuliah Aspek Hukum dalam Ekonomi. Selamat menyaksikan. Oke, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu ada PT ABC Jaya Mandiri. PT ABC Jaya Mandiri sendiri adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi barang konsumsi. Dalam 2 tahun terakhir, perusahaan mengalami penurunan penjualan akibat pandemi dan persaingan ketat dari produk impor. PT ABC memiliki utang sebesar 50 miliar kepada berbagai kreditor, termasuk perbankan dan pemasok bahan baku. Salah satu kreditor utama, Bank XYZ yang memiliki piutang sebesar 15 miliar mengajukan permohonan kepailitan ke Pengadilan Niaga karena PT ABC gagal memenuhi kewajiban pembayaran dalam 3 bulan terakhir. Bank XYZ beralasan bahwa PT ABC telah memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang UUK PKPPU. Oke, next, ada pula analisis berdasarkan peraturan undang-undang. Yang pertama ada syarat kepailitan pasal 2 ayat 1 UUK PKPU. Dalam pasal 2 ayat 1 UUK PKPU disebutkan bahwa debitor dapat dinyatakan pailit jika yang pertama memiliki 2 atau lebih kreditor, yang kedua tidak membayar minimal 1 utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Ada pula analisisnya, PT ABC Jaya Mandiri memenuhi syarat ini karena yang pertama memiliki banyak kreditor, Bank XYZ, dan pemasok. Yang kedua ada tidak mampu membayar kewajiban kepada Bank XYZ sebesar 15 miliar yang sudah jatuh tempo selama 3 bulan. Yang kedua ada pihak yang berwenang mengajukan permohonan pasal 2 ayat 1-2. Permohonan kepailitan dapat diajukan oleh yang pertama debitor sendiri, yang kedua ada kreditor, yang ketiga ada kejaksaan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, atau Menteri Keuangan dalam kondisi tertentu. Adapun analisisnya, Bank XYZ sebagai kreditor berhak mengajukan permohonan kepailitan atas dasar piutangnya yang tidak dibayar. Yang ketiga ada prosedur di Pengadilan Niaga pasal 8. Pengadilan Niaga wajib memberikan putusan atas permohonan kepailitan dalam waktu 60 hari sejak permohonan diajukan. Jika pengadilan menyatakan PT ABC pailit, maka harta pailit dikelola oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Adapun analisisnya, jika Bank XYZ dapat membuktikan bahwa PT ABC memenuhi syarat pailit, pengadilan kemungkinan besar akan menyatakan kepailitan dalam waktu 60 hari. Yang keempat, ada akibat hukum kepailitan pasal 24-27. Yang pertama ada PT ABC kehilangan hak untuk mengurus hartanya. Yang kedua ada seluruh pengelolaan kekayaan PT ABC dialihkan kepada kurator untuk dilakukan pemberesan. Yang ketiga ada kreditor akan dibayar sesuai urutan prioritas dengan hak-hak istimewa diberikan pada kreditor separatis dengan jaminan terlebih dahulu. Adapun analisisnya, Bank XYZ sebagai kreditor separatis karena memiliki hak jaminan seperti hipotek atau fidusia akan didahulukan dalam pembayaran utang dari hasil penjualan aset PT ABC. Yang terakhir ada upaya penundaan PKPU pasal 222. Sebelum pailit, PT ABC sebenarnya dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU untuk melakukan negosiasi restrukturisasi utang dengan kreditor. Adapun analisisnya, jika PT ABC mengajukan PKPU, ada kemungkinan perusahaan mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan masalah keuangan dan menghindari kepailitan. Namun, hal ini tergantung pada persetujuan mayoritas kreditor. Oke, kita sudah sampai pada kesimpulan, yang dimana kesimpulannya adalah PT ABC Jaya Mandiri kemungkinan besar akan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga jika Bank XYZ dapat membuktikan adanya utang yang jatuh tempo dan memenuhi syarat dalam pasal 2 ayat 1 UUK PKPU. Namun, PT ABC dapat mencoba mengajukan PKPU sebagai alternatif untuk menyelesaikan kewajiban tanpa harus mengalami proses pailit.
Itulah penjelasan dari saya tentang kasus kepailitan PT ABC Jaya Mandiri. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata ataupun pengucapan dalam penyampaian materi saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.